Telak, jawaban gentle Ganjar, bikin Sujiwo dan Anies terlihat berjiwa kerdil. Ada beberapa hal dari Sujiwo Tejo yang penulis salut. Pertama, Sujiwo Tejo sejak 2009 konsisten sejalan dengan Jusuf Kalla. Pada 2009 Sujiwo bahkan bersumpah demi ibunya bahwa beliau mendukung Jusuf Kalla tanpa paksaan, padahal sebelumnya selalu netral alias golput. Saat kepulangan Bibip, Sujiwo sejalan dengan Jusuf Kalla kalau Habib Rizik begitu dipuja karena banyak masyarakat tidak percaya pemerintah dan Habib Rizik terlihat bagai harapan dan simbol perlawanan. Tidak beda jauh artinya dengan kalimat Jusuf Kalla yang menyebut Bibip sebagai pemimpin karismatik, di saat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Sekarang saat menyindir Semarang, penulis bisa pastikan kalau Sujiwo kembali sejalan dengan Jusuf Kalla yang begitu menyayangi Anies. Berikut kalimat Sujiwo Tejo menyindir pendukung pemerintah yang juga pro Ganjar. Semarang dikepung banjir ya, itu menurut WhatsApp dari teman barusan. Apa betul? Soalnya medsos sepi, kata Sujiwo Tejo, Sabtu, tanggal 6 Februari tahun 2021. Biasanya kalau memang ada banjir, tuh medsos penuh rombongan akun-akun berangka, yang ramai infoin banjir itu, plus maki-maki gubernurnya. Apa WhatsApp temanku itu hoax? Please let me know, ucapnya. Kepada siapa Sujiwo Tejo menyindir? Jelas tidak mungkin kepada Kadrun. Karena pada saat itu Kadrun tidak sepi, dan malah ramai memaki Ganjar Pranowo dan membandingkannya dengan Anies. Sekarang dibalik, ketika Jakarta banjir apakah ada Kadrun yang infoin banjir dan ramai-ramai memaki Anies sebagai gubernurnya? Di sini terlihat standar gandanya Sang Dalang. Ketika Jakarta banjir besar dan Kadrun diam-diam saja, atau malah ngeles bersama Anies, adakah Sang Dalang menyindir Kadrun? Jadi jelas posisi Sujiwo ada di mana. Kalau benar-benar netral, tentunya dia akan menilai dengan adil dan menyindir juga dengan adil, tidak hanya kepada satu pihak saja. Jadi terbukti, lagi-lagi Sujiwo sejalan dengan Jusuf Kalla yang juga menyayangi Anies. Inilah yang penulis salut dari Sang Dalang, yaitu konsistensi. Sang Dalang konsisten sejalan dengan JK, tapi pada saat yang sama Sang Dalang konsisten mencitrakan dirinya netral. Bertahun-tahun konsisten sok netral, padahal tidak netral, artinya Sang Dalang bertahun-tahun konsisten untuk bersikap munafik. Tapi ternyata Pak Ganjar menjawab sindiran busuk ini dengan elegan dan jiwa ksatria. Penulis benar-benar terkejut dan salut, padahal secara kewenangan saja Ganjar bisa ngeles kalau banjir di Semarang adalah tanggung jawab wali kota, karena otonomi Semarang ada di wali kotanya, beda dengan DKI di mana otonomi ada di tangan gubernur. Tapi Ganjar memilih menghadapi tuduhan Sujiwo dengan ksatria dan tanpa mencari kambing hitam pihak manapun. Beda dengan Anies, yang memecat wali kota Jakarta Pusat terkait kerumunan. Padahal wali kota Jakarta Pusat berada dalam komando gubernur, beda dengan wali kota Semarang yang mempunyai hak otonomi khusus terhadap wilayahnya. Berikut tanggapan elegan Ganjar menanggapi Sang Dalang. Benar, Kudus dan Pekalongan juga banjir. Ada juga jembatan patah beberapa hari lalu di Pemalang. Tanah longsor terjadi di beberapa tempat. Demikian juga puting beliung, kata Ganjar dalam akun Twitternya, Minggu, tanggal 7 Februari tahun 2021. Kita bisa lihat bahwa Ganjar menjawab Sang Dalang dengan gentle, tanpa ngeles, tanpa cari kambing hitam, tanpa menyalahkan bawahannya, tanpa menyalahkan wali kota dan bupati daerah-daerah yang disebut. Padahal berdasarkan otonomi daerah, orang yang pertama harus diminta tanggung jawab adalah wali kota atau bupati kota, kabupaten bersangkutan. Tapi Ganjar sebagai seorang bapak, sebagai seorang negarawan, berani menanggung semua cacian dan hinaan yang seharusnya juga diterima bawahannya. Ganjar tidak mengeluh, Ganjar tidak menyalahkan siapapun, tapi langsung terjun ke lapangan, bersama bahu-membahu membenahi wilayah yang terkena banjir. Ini sekaligus jawaban kepada Kadrun yang menanyakan kenapa masyarakat tidak heboh seperti saat Jakarta banjir. Karena Gubernur Jawa Tengah langsung turun membenahi, tidak mencari kambing hitam dan gentle mengakui kalau banjir yang terjadi adalah tanggung jawabnya.
Ini malah membuktikan betapa kerdilnya Sujiwo Tejo yang baru disebut kadrun saja sudah merasa terzolimi. Ini juga membuktikan betapa kerdilnya Anies, yang ketika Jakarta mengalami banjir terparah malah sibuk cari kambing hitam, sibuk bawa-bawa Ahok, sibuk menyalahkan bawahan dan wali kota yang merupakan bawahannya langsung. Jangankan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, menghadapi Najwa untuk mempertanggungjawabkan ketidakberesan menangani banjir Jakarta saja, harus diwakili oleh Sekda DKI. Dari sini terlihat beda kelas antara Ganjar, Anies dan Sujiwo Tejo. Begitulah kura-kura. Ditulis oleh Jaya Wijaya.